Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Praniko Imam Sagita SHMH sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bandung. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa Cibiruwetan. Terima kasih atas jamuannya, atas tempat yang disediakannya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ketua RW atau mewakili atau bapak ketua RT dan mewakili dan ibu-ibu sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan acara rutin dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu acara reses, di mana reses kali ini yaitu reses pada masa sidang ketiga tahun anggaran 2026 dari Dapil 3 di Kabupaten Bandung. Saya sebagai pengacara akan membawakan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah nanti ada ucapan terima kasih, dan yang selanjutnya adalah doa dan penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya ada sambutan. Yang sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Cibiruwetan kepada Bapak Adian Supriyatna SP. Kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bandung, Bapak Ali Sakib. Yang saya hormati Pak Dewan dari Dapil 3 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Praniko yang telah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Bapak dan Ibu sekalian, hadir di sini lembaga desa, unsur BPD, LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kemudian para pegiat lingkungan, Pak Dokter, ada bank sampah, ada kelompok wanita tani yang menjaga ketahanan pangan di Desa Cibiruwetan, dan juga unsur Karang Taruna, badan usaha milik desa, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Alhamdulillah pada hari ini mendengar adanya reses dari Pak Praniko beserta kehadiran Pak Wakil Bupati, ini menjadi penyemangat nih ibu-ibu enggal darah los Pak yang dipotong sama keserang Pak Wakil Bupati. Bapak Ibu, saya kalau ketemu Pak Praniko itu, kalau kata dalam bingah amar wata suta bingah haji. Kenapa? Karena di tengah-tengah keterbatasan fiskal desa, alhamdulillah Pak Praniko sebagai anggota DPR Kabupaten Bandung menyalurkan aspirasinya berupa beberapa program pembangunan di wilayah Desa Cibiruwetan. Tepuk tangan untuk beliau. Sahawai alitas nampi kepi orang acung padewan dan ngangken kan. Biasanya kudu nganuhunkeun jeung pasti munggeus nganuhunkeun teh metode gitu. Banyak gitu. Padewan yang saya hormati, selamat datang di Desa Cibiruwetan. Kalau Pak Wakil Bupati itu sudah 2 kali pada saat mewakili pemerintah Kabupaten Bandung menyangkut pada penilaian desa digital. Alhamdulillah Pak Wakil Bupati Desa Cibiruwetan ini meraih juara kedua lomba desa digital tingkat nasional. Dan yang kedua beliau hadir pada saat desa anti korupsi, dan kita menjadi desa percontohan nasional dari KPK, hanya 10 desa di Indonesia. Kita di peringkat 2 dengan kategori istimewa. Kemudian kita juga alhamdulillah meraih juara lomba desa tingkat nasional peringkat 1. Jadi banyak prestasi. Kalau di gunung-gunung hampir 50 prestasi sudah kita raih dalam perjalanan kita atas dukungan semua pihak.
Mudah-mudahan ini menjadi spirit, dan tentunya dukungan Pak Wagub, dukungan Pak Dewan akan lebih untuk desa Cibiruetan. Dan alhamdulillah biasanya Pak Dewan resesnya langsung ke titik di lingkungan RW, tapi kali ini saya ngobrol dengan tenaga ahli ingin mengenalkan Pak Dewan ke semua RW, itu supaya Pak Dewan programnya hadir di semua RW, ya. Karena cek beda, lamun Pak Dewan Praniko lamun ngajukeun program satakerna ge diladanan gitu. Nah, luar biasa. Jadi rada sirik ka batur lamun dietang-etang Cibiruetan teh sekitaran hampir 1 miliaran lah di Pak Dewan mulai aspirasinya luar biasa di tengah anggaran desa, dana desanya tinggal 370 juta. Jadi ini sangat membantu. Kalau lamun beres reses naik jadi 5 miliar dan keduanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kahuyung masyarakat aspirasinya mangga dugikeun tong asa-asa meumpeuh patepan. Atur nuhun wilujeng suping dan dari Tawakuf. Kalau dalam tata cara penerimaan tempat yang ada sangat sederhana, mohon dimaklum. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades memberikan kata sambutan. Untuk sambutan selanjutnya kami mohon kepada Pak Ali Sakib sebagai Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manado. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Kumaha damang sadayana. Tetap semangat. Kepada yang terhormat, ini Dr. Praniko Imam Sagita SMH atau PIS disebutnya Baraya PIS, anggota Dewan DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi Gerindra, dan yang kita banggakan sama-sama ini Pak Kades hadiah ngatur nuhun. Ini Pak Kades yang sangat luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Dari beberapa prestasi-prestasi yang beliau dapatkan. Dan waktu acara desa digital itu kita sempat ngopi ya kami di sebelah. Sangat luar biasa visi-visi kedepannya dia ingin membangun desa bahkan kabupaten itu dengan strategi-strategi yang sangat luar biasa. Dan yang terhormat juga mungkin para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh, semuanya yang hadir di sini, yang mohon maaf bila tidak bisa disebutkan satu persatu dengan mengurangi rasa hormat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul di sini, bertatap muka langsung sekaligus bersilaturahmi dalam kegiatan reses masa persidangan yang ketiga tahun 2025 anggaran 2025-2026 DPRD Kabupaten Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Bandung, atas nama saya pribadi, Wakil Bupati Kabupaten Bandung dan Bang Niko mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan keluarga di sini yang sudah mau berkumpul dan juga menyambut kita dengan begitu antusias. Yang tadi disampaikan oleh Kepala Desa, mungkin kita bisa berbicara masalah dewan ataupun legislatif. Pertama-tama, saya juga ingin memberitahu, informasikan, setidaknya masyarakat ini harus tahu bedanya eksekutif, tugas dan tupoksinya seperti apa, dan bedanya legislatif, tugas dan tupoksinya seperti apa, dan ada yudikatif. Yudikatif mah kalau misalkan bahasa simpelnya hakim, MK, MA, itu yudikatif. Kalau legislatif ini ya anggota DPRD. Kalau eksekutif ini ya Pak Bupati, Wakil Bupati, nah itu eksekutif kepala daerah. Nah, kalau misalkan kita berbicara legislatif ataupun Pak Dewan, Pak Niko, ini menurut saya, bahkan saya melihat sendiri ya, bukan katanya. Bang Niko ini salah satu dewan yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pertama, untuk menjadi dewan 3 periode itu bukan hal yang mudah.
Benar, bukan hal yang mudah. Mungkin siapapun yang ingin menjadi dewan ataupun legislatif di periode yang pertama, biasanya mereka akan memaparkan program-program, janji-janji, visi-misi beliau. Setelah seandainya sudah jadi, nah itulah pembuktian visi misi ataupun janji-janji para dewan itu bagaimana. Tapi setelah kita lihat, Bang Niko ini sudah menjadi dewan 3 periode dari 2014 kan, 2014 ke 19, 19, 24 dan sekarang 24, 29, 30. Artinya ini adalah salah satu tugas seorang dewan yang benar yang tadi disampaikan oleh sama Pak Kades. Kenapa katakan seperti itu? Jadi tugasnya dewan-dewan itu adalah menyerap aspirasi. Aspirasi yang diperlukan apa? Prioritasnya apa? Ingat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat apa? Dan apa yang ingin dibikin. Artinya saya juga meminta mungkin kepada kepala desa, RT, RW harus sering komunikasi. Kalau misalkan kita melihat letak ataupun posisi setiap desa RT RW, mungkin saya sudah yakin lah para RT RW ataupun kepala desa ini sudah tahu. Tapi artinya harus sering berkomunikasi dengan masyarakat, ngobrol aja ngobrol, minta aspirasinya juga. Ini kira-kira apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita minta, apa yang dibutuhkan, apa. Jangan selalu berpikir yang saya inginkan gitu. Karena beda nih, apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan, karena kan masyarakat ini banyak, jadi pemikirannya banyak. Jadi jangan sampai gara-gara apalagi dana desa kan dipotong ya kan, dana desa ini dipotong. Jadi saya sedikit memahami juga, ini Kades ini bisa dikatakan eksekutif juga. Jadi apa yang terjadi di desa, apa yang dilema-dilema ataupun permasalahan-permasalahan, pasti masyarakat kebanyakan nyalahin desa, Pak Kades, mungkin nyalahin Kades. Tapi kesian juga anggarannya ini dipotong. Tapi alhamdulillah, mungkin karena memang Pak Kades ini sering berkomunikasi dengan Bang Niko, jadi apa yang dibutuhkan ataupun pokir lah bahasanya, kalau misalkan di kita itu di politik itu pokir, pokok pikiran. Jadi butuh program sarana prasarana, butuh PJU ataupun rumah ruti lahu, itu bisa. Makanya saya berharap ntar pas mungkin musrembang ini harus bisa mengetahui skala prioritas. Artinya skala prioritas apa? Yang dibutuhkan apa? Jangan gara-gara dana desa udah sedikit, semuanya pengen kebagian. Misalkan RT ini, RW ini harus kebagian, RT ini, RW ini harus kebagian. Jangan. Ingat, apa yang kita kerjakan itu multi years. Multi years itu artinya nggak setahun doang. Kayak saya menjabat 5 tahun, berarti tahun 1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bertahap. Tapi yang saya inginkan adalah apa yang benar-benar dibutuhkan, prioritas utama itu apa. Jadi misalkan di tahun ini oke, kita bikin jalan sini, tapi beres. Tahun kedua bikin jalan ini beres. Jangan saking ibaratnya pengen kebagian semua, jadinya bahasanya programnya beres kabeh gantung. Itu yang sering terjadi. Dan berikutnya, kadang-kadang saya sering mengajak khususnya kepada seluruh masyarakat, jika kita ingin membangun suatu desa ataupun kabupaten ataupun membangun Indonesia lebih baik lagi dari sekarang, itu harus ada kontribusi dan juga perhatian dari masyarakat. Artinya apa? Kalau misalkan ada program visi misi apapun itu, setidaknya masyarakat itu mau mencari tahu, mau membaca, mau mengerti program ini dilarikannya, dibikinnya itu tujuannya untuk apa. Kalau bahasa anak gaulnya tuh, saya pengen masyarakat Kabupaten Bandung itu smart gitu. Itu mungkin saya perwakilan dari Gen Z ataupun milenial. Jadi pengen ke depannya masyarakat itu lebih pintar lagi, lebih mandiri lagi. Itu tujuan. Karena tadi kan disampaikan juga di sini ada kelompok sampah juga ya di sini ya. Ada kelompok sampah. Karena di Kabupaten Bandung itu ada 4 isu besar yang harus benar-benar kita perbaiki. Salah satunya sampah, banjir, pengangguran, dan juga tata ruang. Itu adalah 4 isu besar yang ada di Kabupaten Bandung yang memang benar-benar harus diselesaikan. Karena tadi ada kelompok sampah, mungkin saya akan membahas sedikit sampah. Sampah di Kabupaten Bandung, di seluruh Kabupaten Bandung, itu produksi sampahnya satu hari itu 1.800 ton per hari. Produksi sampah di Kabupaten Bandung.
Artinya jika kita ingin menyelesaikan permasalahan sampah, jangan pernah menyerahkan seluruhnya hanya kepada pemerintah saja. Tapi dari tingkat makro, mikronya pun harus tetap berjalan. Contohnya apa? Dari tingkat rumah tangga melakukan pemilahan, dari RT bank sampah, TPS 3R, bahkan tempat pembuangan terpadu. Jadi harus sama-sama ini semuanya berjalan jika ingin permasalahan sampah ini selesai. Karena ini dampak sampah ini sangat luar biasa. Udah mah pencemaran, lingkungan gak baik, dan yang sering terjadi di Kabupaten Bandung itu adalah banjir. Karena kalau misalkan kita ngomong masalah banjir, Pak, kita bukan cuma sekedar ngomong hujan besar, habis itu nggak genang, bukan. Tapi banjir itu ada berbagai faktor. Ada dari letak geografis Cekung Bandung, ada dari sampah, karena masyarakat banyak buang sampah di Solokan, di sungai, dan masih banyak lagi. Sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya pengen saya sampaikan, apalagi salah satunya program strategis nasional. Bentarnya rada panas nih. Sebenarnya banyak yang pengen saya paparkan, tapi intinya karena emang ini reses dan disampaikan oleh Pak Kepala Desa, sampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, prioritaskan dulu yang mana dulu. Mungkin setiap dewan itu kan pokirnya terbatas ya, pokirnya terbatas setiap dewan. Tapi mungkin saya sebagai wakil bupati yang terbatas juga pokirnya, tapi setidaknya lebih besar dari para dewan. Jadi saya berharap dan habis ini bisa menyampaikan kira-kira apa yang kurang, apa yang dibutuhkan. Jadi itu bisa langsung dieksekusi karena sebentar lagi kita sidang perubahan. Kita sidang perubahan. Karena punten masyarakat, mungkin masyarakat ini kan tidak tahu apa yang ingin kita lakukan untuk masyarakat. Sebenarnya tujuannya baik, tapi kadang-kadang di pemerintahan ini ada sistem-sistem yang tidak bisa. Kita sebagai dewan, kita sebagai kepala daerah itu bukan ibaratnya bukan seperti dewa gitu. Kita datang ke suatu tempat ini beresin, besok harus langsung dikerjakan. Tidak juga, karena semua ada mekanismenya, ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai niat kita baik karena kita buru-buru, ntar ternyata pas audit BPK kita melanggar prosedur, kita jadi salah. Jadi saya berharap dengan kegiatan reses ini tolong dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Tolong disampaikan apa yang dibutuhkan, prioritasnya apa aja. Jadi jangan sampai yang ini pengen. Tapi yang terjadi malah apa? Tidak terrealisasi sama sekali. Tapi saya yakin karena ini dapil 3 dan dapilnya Bang Niko, dan kebetulan kita satu partai sama-sama dari Gerindra, jadi komunikasi kita jauh lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Sakib yang telah memberikan kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya, acara yang pokok, yaitu acara pemaparan dari Bapak Dr. Praniko Imam Sagita SHM. Kepada Bapak Praniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Wagub, Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Kang Ali Sakib, terima kasih mau ikut serta acara reses ini. Yang saya hormatin Pak Kades Cibiruwetan dan seluruh jajaran dari pengurus desa Cibiruwetan. Yang saya hormatin Bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat yang semua hadir pada hari ini, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih telah hadir di acara reses masa sidang ketiga di tahun 2026 ini. Alhamdulillah wassyukurillah wa la haula illa billahil azim. Saya diberi kesempatan waktu untuk bisa
bertatap muka di desa Cibiruetan ini. Ya tadi disampaikan Pak Wagub, saya itu ini periode ketiga saya menjadi anggota dewan. Baru sekali ini saya ke Cibiruetan. Kenapa saya baru sekali ini? Ya, saya orang yang tidak mau datang ujuk-ujuk minta suara, minta coblos. Tapi saya berbuat dulu. Ya, berbuat dulu, baru saya pilih masuk ke sini. Sebenarnya bukan tahun ini saja ya program kita ya, sudah ada beberapa tahun sebelumnya ya Pak Kades ya. Di RW 13 ya, ada. Tapi pada prinsipnya ya kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sebaik-baiknya dari kita yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Saya tertarik dengan desa Cibiruetan dengan prestasi, ya salah satunya adalah 10 besar desa anti korupsi. Nah, ini artinya saya percaya dengan masyarakat, pimpinan kami wakil rakyat dan termasuk bupati wakil bupati, ya, itu hasil cetakan. Kalau mau lihat hasil cetakan, lihat yang nyetak. Sekarang masyarakat ya, banyak mengharap pimpinan wakil rakyat yang amanah, tapi rakyatnya sendiri memilih dengan cara-cara tidak amanah. Ya, kan? Benar kan? Orang masuk yang ngeberi duit dicoblos bentuk semua. Ya. Karena saya terus terang aja konsen juga terhadap ini Pak Kades. Waktu saya tesis 2007, berarti 18 tahun yang lalu saya S2. Salah satunya gini, saya belum jadi dewan waktu itu. Kemarin disertasi saya sama pidana kepala daerah. Ketika berbicara ya, 26, hampir 26 kepala daerah seluruh Indonesia yang tahun ini tertangkap KPK, ya, muaranya ada di mana? Jadi kan ada hubungan antara kepala daerah calon dengan masyarakat. Ya, kita tidak memungkiri untuk menjadi kepala daerah berapa uang yang dibutuhkan. Tapi kita tidak mau melihat dari muara sini, selalu melihat menghukum di ujung. Ketika kejadian atau balik ketangkap tapi kita tidak sadar ya, sejauh mana kontribusi kita untuk menjadikan dia menjadi kepala daerah, menjadi seorang dewan. Kita harus berkaca dulu. Kita sudah jadi amanah belum? Nah pada hari ini saya datang ke sini ya karena saya sudah memberikan program dan tidak dalam konteks kampanye. Tadi disampaikan saya 3 periode, alhamdulillah Pak Kades boleh cek dengan rekan-rekan orang Dewan Cileunyi atau Kepala Desa Cileunyi. Selama saya 3 periode tidak ada satu amplop pun keluar dari saku saya untuk nyoblos saya. Benar Kepala Desa? Boleh dicek. Periode pertama 2024 sampai hari ini. Karena saya tidak mau memulai. Ya, tidak mau memulai. Apakah saya tidak mampu? Mampu. Orang satu periode aja orang nyalon, ujuk-ujuk nyalon sanggup ngabisin 1 miliar untuk jadi dewan, apalagi saya. Kalau dari segi materi, tapi kita tidak dididik untuk mental itu. Kita jadi pengen ngabdi. Bagaimana mau ngabdi kalau kita dimulai dengan startnya sudah tidak baik? Ya. Jadi makanya saya Mas Gun ngomong, Bang kita ke Cibiruetan. Saya tanya dulu program udah masuk belum? Udah, ya udah jadwalnya. Saya berani berbicara karena saya ya, sudah mulai memberikan aspirasi saya kepada desa Cibiruetan. Dan sebenarnya bukan aspirasi saya saja. Ada aspirasi Pak Wagub juga yang punya salon, ya berhubung saya Gun ya, silakan koordinasikan yang urgensi yang mana, RW mana,
yang mau kita lakukan pembinaan. Kalau saya itu membina, RW mau kita bina, silakan gabung. Desa yang mau kita bina, mangga kita gabung. Gitu kan. Saya sampaikan ke Pak Wagub, ini ada RW desa ini, anggaran kita terbatas. Mungkin Pak Wagub kita kolaborasi dengan satu partai, beliau ya sok aja titiknya. Ya. Jadi kita kalau untuk masyarakat kita tidak pernah khawatir. Walaupun saya sampai hari ini nggak tahu tuh RW 13 yang mana, letaknya 14, 15 ya. RW 15 yang mana, RW yang mana nggak tahu. Pak RW-nya kita apa? Di mana Pak RW-nya ya? Nggak apa saya. Tapi program saya dari dulu ya. Gitu. Karena prinsipnya itu tadi, kalau kita mau berbuat baik itu nggak perlu tahu dulu, nggak perlu kenal dulu. Masuk memang untuk masyarakat, saya perjuangkan. Dan saya laporan ke Pak Wagub dan alhamdulillah sudah terrealisasi ya tentunya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dengan Pak Kades ya, yang sangat berprestasi yang sudah mengangkat nama Kabupaten Bandung tentunya. Ya memang harusnya Pak Wagub nanti diperhatikan juga, harus ada apresiasi khusus untuk desa yang berprestasi seperti desa Ciberweta. Nanti saya akan dalam pembahasan nanti kita akan mensonding lah ya, dari 270 desa ya, satu desa yang betul-betul mengangkat nama kita di kancah nasional tentunya, bukan hanya lagi provinsi, tentunya harus memang diberikan reward ya, ya bentuknya ya tentunya yang bermanfaat untuk masyarakat desa Ciberweta itu sendiri. Nah selanjutnya saya sedikit Pak Kades, punten memang kita karena saya ada di Partai Gerindra, di partai pemerintahan yang sekarang lagi diberikan amanah Pak Prabowo menjadi presiden, kami diberikan amanah untuk menyampaikan juga sedikit program nasional supaya tidak termakan isu hoax yang banyak beredar di media massa. Ya. Yang pertama terkait MBG, saya pikir Ciberweta sudah ada ya MBG. Yang kedua KDMP, yang ketiga ada Kabupaten Bandung Sekolah Rakyat, juga ada beberapa program beliau Pak Prabowo. Ya. Nah ini program ini bukan ujuk-ujuk lahir. Kami sebagai kader 2013 sudah digodok terkait program ini Pak Kades. Ada bukunya yang namanya Paradok Indonesia. Paradok Indonesia itu dibahas bagaimana terjadinya kebocoran dana baik di dalam negeri maupun yang dibawa ke luar negeri. Ya, makanya begitu beliau jadi presiden ditutup keran-keran itu. Ya, mafia migas dibangun habis, mafia nikel dibangun habis, mafia tanah sawit yang lain-lain 4 juta hektar kemarin dikunci oleh beliau, imigrasi bea cukai. Ya, semua dilakukan nertibkan. Nah terkait MBG, ya, memang ada orang-orang yang tidak senang terhadap MBG, dan kita tidak boleh mengukur diri kita egois. Ya kalau saya MBG buat apa? Karena saya mampu. Tapi pernahkah kita berpikir orang yang tidak mampu memberi jajan anaknya? Gitu. Terus pernahkah mampukah kita melihat bagaimana MBG ini bisa menciptakan sekian puluh satu dapur tenaga kerja yang direkrut? Kalau saya orang kampung, sama saya dari kampung, kalau mau kerja itu merantau dulu ke kota, karena pekerjaannya ada di kota, benar nggak? Tapi dengan MBG datang ke desa, ke pelosok-pelosok mencari orang yang mau kerja, benar? Ya, datang ke Ibu jauh, Kertasari di ujung sana jauh, Kabupaten Bandung nggak usah jauh-jauh. Ya. Nggak perlu dia ke kota Bandung, nggak perlu dia ke mana, datang dapur udah nunggu 44 atau 47 bahkan 50 yang dibutuhkan satu dapur. Kita yang tidak membutuhkan ya kita mungkin kecil melihat, tapi 47-50 orang yang ditinggal di sana tiba-tiba datang digaji berapa? 100.000 satu hari, ya, tanpa meninggalkan anak
saudara tanpa meninggal kampung halaman tapi bisa menghidupkan anak-anaknya. Tuh. Terus rantai pasok. Di situ ada petani berasnya, ada petani jagungnya, ada peternak telurnya. Semua rodanya berputar. Ya. Ini saya cerita programnya, tujuan di dirinya. Terkait ada masalah, iya. Tapi Pak Presiden tidak pandang bulu. Ya. Yang melanggar hukum silakan ditindak. Tapi program tetap jalan. Ribut orang ketika Presiden mau ngasih makan anaknya, ya, warganya, masyarakatnya, kok ribut? Selama ini uangnya nggak jelas, kok nggak ribut? Kenapa ribut? Karena targetnya adalah ya anak-anak Indonesia jangan pinter. Itu buzzer. Memang program-program tidak bisa lihat 1 tahun 2 tahun sekarang. Kalau bicara politik, apa kepentingannya memberi makan anak SD? Apa kepentingannya memberi anak TK? Apa kepentingannya memberi makan anak SMP? Apa kepentingan memberi ibu-ibu hamil? Kepentingannya cuma satu, menuju Indonesia Emas 2045. Judulnya bukan sekarang dibikin Pak Prabowo, dari presiden sebelumnya, Indonesia Emas 2045. Programnya baru dilaksanakan sekarang. Nonsen, bohong. Indonesia 45 tanpa dipersiapkan. Persiapkan dari sekarang anak-anak sehat generasi bangsa. Terkait MDG, KDMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih lahir menurut undang-undang dan amanat undang-undang. Orang membubarkan KDMP karena gerah. Banyak pengusaha retail yang Alfamart, Indomaret terganggu semua dengan ada kelahiran KDMP ini. Dasarnya apa? Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 1. Ya, perekonomian Indonesia dilaksanakan bersama-sama berazaskan kekeluargaan. Maka lahirlah koperasi. Tujuannya apa? Untuk ya, memberdaya masyarakat, menghentikan retail-retail yang dikuasai oleh oligarki dan pengusaha segelintir. Selanjutnya ya, menghalangi kalau daerah-daerah pesisir itu ada tengkulak namanya. Ya, tengkulak kalau di petani itu ada juga bandar-bandar. Dia nggak ada uang, mau nanam sayur, mau nanam padi, mau nelayan, tengkulak, dia pinjam modal, benar kan? Pinjam modal dulu untuk kerja. Begitu selesai panen tangkap ikan juga selesai, maka wajib hukumnya jual dengan bandar dengan tengkulak ini. Dengan harga murah ditekan harga pasar. Nah KDMP Pak Presiden ya, menginginkan KDMP ini menghadirkan, menghilangkan yang seperti ini. Mau petani nggak modal pinjam di koperasi. Nanti harga ya menurut pasar, tidak boleh ditekan oleh pemerintah. Ini tujuannya. Mau nelayan silakan nelayan, dapat ikannya setor, mau bayar mau beli, mau jual di Koperasi Merah Putih dengan harga pasar, tidak ditekan. Nah yang bergerak di bidang ini, yang badan-badan tengkulak ini, kalau saya jadi mereka keganggu nggak ada KDMP? Keganggu? Keganggu. Akan hilang pekerjaan. Inilah buzzer-buzzer yang main di minyak gas puluhan tahun, mungkin saya belum lahir ya, habis sekarang dihentikan ya. Emang nggak kelihatan, maka lawan Pak Prabowo itu bukan masyarakat tetapi buzzer yang dibayar oleh oligarki untuk menghentikan ya toh, kinerja ini. Terus terkait adanya penurunan TKD, kenapa Pak Prabowo meriset, diadakan riset APBD kita harus diriset ulang, APBN harus diriset ulang. Ada 250 BUMN yang dicabut izinnya, di stop oleh Pak Prabowo karena ruginya terjadi kebocoran selama ini terus. Terus kami TKD Kabupaten Bandung dipotong 900 sekian miliar. Ya, parameternya gampang. Saat dipotong, saat mau dipotong, coba lihat outcome-nya. Apa
Apakah setelah dipotong kemiskinan naik? Tidak, bahkan menurun Kabupaten Bandung. Coba, artinya uang itu sebagian muap tidak tahu kemana. Ya, harusnya kan berbanding lurus dong. Ketika tidak dipotong, ya kemiskinan rendah. Ketika dipotong harusnya naik, benar nggak? Karena duitnya nggak ada, tapi ternyata tidak. Kemiskinan Kabupaten Bandung menurun ya, kayak menurut data BTN, apa namanya, Badan Statistik. Menurun kenapa? Karena ada MBG di dalamnya, uang berputar. Ya. Pengangguran menurun. Coba kita dapur Kabupaten Bandung ada berapa? Bapak Bu? Ada 540 yang berjalan. Kalau 500 dapur dikali 50 orang per dapur, berarti berapa? 25.000 pengangguran kurang lebih Kabupaten Bandung yang terserap dari dapurnya. Ya kan? Belum rantai pasoknya, petani telurnya. Ini buku saya bukan ngedongeng. Saya diperintahkan meluruskan. Karena saya wakil rakyat. Ya. Sekarang kan banyak orang ya, demo, saya wakil rakyat. Siapa yang mewakili? Siapa yang minta diwakili? Tidak ada legitimasi. Kalau kami jelas legitimasinya di saat pemilu kami dipilih oleh rakyat, maka kami berhak berbicara tentang mewakili rakyat. Sekarang terbalik-balik. Tidak ada legitimasi oleh undang-undang merasa mewakili rakyat. Kalau Pak Kades bicara saya wakil rakyat, iya, dia dipilih, legitimasinya dipilih melalui Kades. Pak Wakil Bupati bicara saya wakil rakyat, wakil masyarakat. Iya, legitimasinya pemilu 2020 kemarin. Beliau dinyatakan menang, ya, sebagai bupati dan wakil bupati PDS dan Wabub. Kita sama. Legitimasi saat pemilu kemarin 2024 kami dipilih untuk mewakili rakyat Kabupaten Bandung. Maka kami berbicara untuk wakil rakyat. Nah sekarang banyak yang ujung-ujung, ya benar nggak lihat di TikTok? Wakil masyarakat berbicara, siapa yang diwakili? Terus kapan legitimasi itu diberikan? Ya, ini saya punten kalau masalah program sudah sampaikan Pak Kades di beberapa tempat. Saya kalau bicara tentang program Bapak, keinginan Bapak-Bapak semua, saya sudah siapkan form aspirasi. Dan mutlak form aspirasi itu akan kita baca dan kita bahas, akan kita masukkan ke dalam pembahasan. Ya, kalau tentang aspirasi saya sedikit bicara, nggak mau banyak. Ya. Karena wakil rakyat itu suaranya suara rakyat, benar nggak Pak? Maka suara saya tidak akan saya habiskan di sini untuk memperjuangkan itu. Nanti di dalam pembahasan saya akan buka suara saya sebesar-besarnya untuk merealisasikan anggaran yang Bapak ajukan itu. Saya tipikal lewat untuk bisa Pak, tenangnya isu gampang. Kayak Ramon Abdi jadi, saya tidak bisa gitu. Ya, Bapak yang baru lihat muka saya kan, mungkin sebagian udah tahu kenal nama mungkin ya, Kades. Ya, nama Praniko tadi. Ya. Saya sering di Cemekar, Simono, Cilenyi Wetan, boleh tanya program kita di situ. Tapi saya tidak bisa menjanjikan. Ya, tapi saya akan perjuangkan. Ya, saya datang ke sini lain kampanye. Kampanye masih lama kenenya Pak Kades, apalagi undang-undang yang baru nanti mungkin kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi akan diperpanjang sampai 2031 yang akan dibahas mulai minggu depan kalau nggak salah oleh Komisi 2 Undang-Undang Pemilu yang akan diperpanjang 2031. Mekanisme ya kita belum tahu seperti apa. Artinya saya hadir di sini, yang pertama silaturahim, yang kedua tolong Bun, nanti data-data dimasukin, dicatat, nanti saya juga minta bantuan sama Pak Wakil Bupati nih. Beliau kan Pak Wakil Bupati juga ada porsi anggaran yang memang untuk masyarakat. Jadi beruntunglah Desa Cibiru Wetan bisa dihadirkan oleh Pak Wabub. Nanti bisa dengar juga dari pom-pom itu. Ya, terus terang kami hadir di sini karena betul-betul tertarik dengan kepemimpinan Pak Kades Cibiru Wetan. Kalau saya jadi masyarakatnya, lain kampanye, tekudu Kades dari guys, aklamasi dari
berbicara apa adanya fakta real. Ya jangankan tingkat nasional, tingkat kabupaten ESM. Ya, keterbatasan anggaran, keterbatasan kemampuan, tetapi bisa membawa nama desa tingkat nasional. Ya saya lain kampanye, masih kampanye belum ya, beresnya. Lamun kampanye nggak boleh saya ngomong, cuma nyuruh hukum di sana. Itu saja dari saya, tidak banyak cerita, banyak lebar. Ya tentunya ya beruntunglah masyarakat desa Cibuletan memiliki Pak Kades yang visioner. Ada 270 desa, dan saya juga berbangga hati karena salah satu dapil saya di Cileunyi ini ya tentunya bisa membawa rencana nasional dengan tingkat provinsi ya Pak Kades, ada 50 lebih tadi beliau menyampaikan. Dan saya di dalam pembahasan nanti ini saya akan memberikan masukan dan juga memperjuangkan agar diberikan satu nilai plus lah terhadap anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Bandung terhadap desa yang berprestasi ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi berikan aplaus kepada Pak Praniko. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya kita tidak ada tanya jawab karena pertanyaan Bapak sudah masuk ke form ajuan. Kita dengarkan dulu ucapan terima kasih dari Bapak-Bapak RW yang telah menerima program dari Bapak Praniko. Kami mohon Pak RW 13, Pak Ian, dan juga Bapak RW 12, Bapak RW 4, silakan untuk maju ke depan. Ada Pak. Ya, di depan aja. Enggak. Yang tadi disebutkan dari RW 13, RW 12, dan RW 4. Silakan. Mewakili mana ibu-ibu RW. Silakan kami kasih waktu 3 atau 5 menit untuk menyampaikan ucapan. Muliling bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua kakak yang telah menyediakan waktu untuk kami RW 13, 12. Alhamdulillah, ucapan terima kasih aspirasi yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Praniko. Alhamdulillah Pak bisa hadir di sini. Kami bangga, kami juga, saya salah seorang pendukung Bapak dan pendukung Bapak. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas nama warga kami RW 13. Bapak telah membangun jalan Pak kemarin, alhamdulillah diterima dengan baik oleh warga, namun ada sedikit kekurangan mungkin Pak. Taman belum terrealisasi Pak. Tamannya belum terrealisasi untuk Manula Pak sama anak-anak. Udah yang jalan udah. Taman belum Pak, mungkin taman kekurangannya Pak. Rada hari ini paling itu Pak. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan. Bu, kita doakan di masa mendatang mungkin Pak Dewan akan naik lagi ke tingkat pusat mungkin ya Pak. Insya Allah Pak, insya Allah. Demikian mungkin dari kami perwakilan dari penerimaan manfaat dari Pak Praniko. Mudah-mudahan berguna bagi seluruh masyarakat. Atur dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan, Pak Wakil Bupati, juga Pak Kades, seluruhnya yang ada pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya Ketua RW 12 Pak, nama saya masih kecil, Ade.
Abdul Rahman. Terima kasih atas sudah dihormatnya di lingkungan warga kami yaitu di RT 4 untuk Palembang. Saya banyak terima kasih atas kerjasama dengan Pak Kades, langsung ke saya sebagai ketua RW dan saya langsung ke para RT. Sudah terlaksana, sekarang jalan jadi halus Pak. Itu saya biasa dianggap usadayana sepanjang adalah 130 meter Pak. Tapi masih banyak yang harus ditanam di RW kami Pak. Gang belum Pak dilakukan, meskipun sudah dicor waktu itu, sekarang tinggal lakukan terus derase Pak. Ada banjir sedikit di sebelah sana, izin Pak Wakil Gubernur juga. Yang mudah-mudahan jangan lupa kita Gubernur ya Pak ya. Ganti nama Didi nanti insyaallah mungkinnya. Kami dari sekali lagi banyak terima kasih Pak Dewan. Mudah-mudahan RW 12 lebih ada perhatian lagi untuk Pak Dewan supaya maju lagi untuk Pak Kades juga membuang kali insyaallah Pak Kades ya. Kami sekali lagi yang terulang-ulang banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari RW 4 juga sekaligus sebagai kader Desa Cibawen. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati juga Bapak Niko dari Partai Gerindra, Pak Kades juga. Terima kasih Pak, khususnya untuk RW 4 pohon ikan di jalur Akoba. Alhamdulillah, terima kasih sangat bermanfaat bagi kami. Terus jalan ini Pak yang di Pamungkusan waktu itu juga sudah alhamdulillah banyak manfaatnya juga ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke atasnya Pak, ke jalur yang posyandu. Iya, ke jalur yang posyandu karena itu jalurnya lumayan curam, balitanya atau yang pakai motor juga ya takut ada celaka gitu, licin ya Pak, ada tanah juga, mudah-mudahan bisa ke 500 meter Pak kurang lebih. Untuk ya untuk Pak Wakil Bupati mohon di ACC ya. Ini juga untuk perwakilan dari kader, intensif kader yang dari kabupatennya ditingkatkan dong Pak. Iya karena kan ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga amanah jabatannya menjadi amanah ya Pak ya, ke depannya menjadi amanah. Alhamdulillah kami semua warga udah merasakannya. Kebetulan saya wakil dari tim ibu ya, itu sama Bu Kades. Alhamdulillah kita mendukung dari Partai Gerindra untuk semuanya lanjutkan, Pak Kades lanjutkan, Partai Gerindra nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak-bapak. Atas ucapan terima kasihnya kepada Pak Dewan dan Bapak Wakil. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita tutup. Namun sebelumnya kita dari Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada perwakilan dari fraksi Gerindra bertiga dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Nama saya Mujahid Zulfikar. Saya alamat dari Kampung Cibiretonggo, RT 4 RW 7. Saya sebagai perwakilan dari masyarakat di KUBE. Kalau di desa namanya sistemnya KUBE, koperasi kelompok usaha bersama. Saya ingin menyampaikan sedikit masukan dan juga dukungan kepada Bapak semua. Saya gak minta bantuan ya Pak. Saya minta dukungannya terkait saya yang telah berjalan strategi saya untuk menangani sampah yang ada di masyarakat. Apa? Saya setiap malam Pak membawa sampah organik yang telah bekerja sama dari berbagai RW yang ada di Cibidoran. Saya di sini pun memiliki suatu minim dalam teknologinya. Tapi saya alhamdulillahnya kalau di
segi penilaian yang saya jalani sekarang, saya jujur aja berapa kali dikasih bantuan sama pemerintah sampai sekarang masih istiqomah dan konsekuen, kita masih tetap berjalan, gak pernah hangus, gak pernah jadi ke perut. Tapi kenapa? Tujuan saya untuk menjadi bagaimana Indonesia ini menjadi lestari. Itu aja. Nah, saya ingin meminta suatu dukungan terkait usaha yang menjadi pengaruhnya kepada masyarakat, yaitu teknologi untuk pencacah sampah. Itu saja, Pak. Dimana nanti ketika ada teknologi ini, saya makin lebih tinggi lagi, Pak, kerjasamanya dengan masyarakat. Apa yang telah berjalan, yaitu saya kerjasama dengan RW 9 di daerah Gudang. Perwakilannya siapa yang memilah sampahnya, itu Pak Wawan, Pak. Saya udah berjalan, Bapak tadi membahasnya sampah, saya langsung ke lapangannya, Pak. Terus saya kerjasama dengan Cibiru Asri. Kemarin RW Cibiru Asri kan menyiapkan tong, dia mendukung sarana tong. Tapi sekarang belum berjalan, kenapa? Sampah terbanyak, strategi sudah ada, cuma kekurangan teknologinya, Pak. Kalau pencacah udah ada, insya Allah, Pak. Secibiru tapi ya semoga aja kita terlaksana gitu, Pak. Amin amin ya Allah. Itu aja dari saya, Pak. Semoga aja nggak sekedar hanya halu. Jangan halusinasi, jangan hanya beroverthinking saja, melainkan terjunlah lapangan langsung secara nyata dan menjadi suatu manfaat bagi masyarakat semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dari beberapa RW. Saya menyanggapin yang dari apa? Tadi Bube. Di sini dulu Pak Bube. Sini. Tadi kan berbicara tentang apa ya? Sampah, berbicara tentang apa? Ya. Dasarnya ada yang mengajukan pencecakan sampah kan? Itu kan? Udah ditulis belum di prop? Sudah, itu nanti kita perjuangkan pencecahan sampah. Itu. Kalau kita, ya kita nggak bisa apa namanya itu menerima menampung tapi tidak diisi. Pencecahan sampah intinya kan tadi sehingga mukadimahnya panjang, tujuannya adalah mengajukan pencecahan sampah. Pencecahan sampah. Di sini ada TPS 3R, RS. Oke, udah ya, nanti kita diiniin. Gun itu dicatat aja, mana disain kertas biar ini. Ya, insya Allah kita perjuangkan ya dalam waktu dekat. Nanti saya komunikasi minta pencecahan sampah ya. Itu saja. Yang kedua, sebenarnya sampah ini di mana-mana, Pak. Nah ini kan sama juga menjawab yang katanya ekonomi kita tuh lemah. Ya benar kan? Ekonomi lemah, katanya mau krisis moneter. Kalau saya itu tidak berbanding lurus dengan produksi sampah. Sampah meningkat kan? Iya. Artinya harus berbanding lurus dong. Katanya ekonomi menurun. Saya tidak terlalu pusing ya kalau sampahnya banyak. Wah saya tidak terlalu pusing. Berarti masyarakat masih bisa mengulik sampah. Berarti masih ngepul asap di rumah di dapurnya. Berarti masih bisa makan. Benar nggak? Yang lebih liar lagi kalau tiap rumah tidak lagi sampah. Ya, kita merebutin sampah, tapi kita tidak pernah mengambil hikmah sampah itu. Sepanjang masih banyak sampah, maka masyarakat kita masih bisa hidup. Benar kan? Tapi kita harus pikirkan bagaimana mengolah sampah dengan baik dan benar. Betul. Kita merebutin sampah banyak. Kalau saya melihat, alhamdulillah. Harus bersyukur dulu nih, masyarakat kita masih bisa memproduksi sampah. Kalau saya tanya Pak Kades, Cibiru Wetan masih banyak tuh sampah. Pak, nggak ada lagi. Nah, khawatir saya minta ke Pak Bupati harus cepet datangin, jangan-jangan udah pada teler semua nggak bisa makan semua. Harus diperbanyak MBG-nya gitu kan. Ya kalau masih banyak berarti kan ya bersyukur ya masih banyak gitu. Yang kedua, dengan banyaknya sampah memberikan ruang
ya ruang pekerjaan bagi yang produktif seperti ada ini tadi. Banyak orang yang tidak mengerti untuk ini, tapi saya salut di usaha ini sudah menjadi pelopor. Nanti mudah-mudahan Pak Kades ini kami dengan Pak Wagub ya, nanti setelah ini saya akan tentu langsung LH minta diprioritaskan penjasa sampah di desa Ciberwetan. Ya mungkin kalau saya penambahan aja. Di setiap rakor itu rapat koordinasi yang dihadiri oleh mungkin OPD dinas, para camat ataupun yang lainnya. Pak Bupati ini selalu menyampaikan kepada camat, sampaikan kepada masyarakat di setiap tingkat desa. Ada inovasi apa untuk menyelesaikan sampah? Nah tadi Pak Kades juga tadi saya tanya ke Pak Kades, Pak itu sampahnya benar lepas selesai di sini, terus katanya sudah lepas dari ketergantungan pengambilan LH. Kalau memang ada teknologi ataupun ada sistem untuk mengelola sampah, ntar paling setelah reses ini ntar saya minta atur untuk jadwal untuk datang sistemnya seperti apa, biar itu bisa diimplementasikan ke desa-desa yang lain. Karena selama ini tadi yang disampaikan oleh Bang Niko, ini banyak sekali masyarakat yang memang komplainnya sampah, tapi tidak ditanyakan solusinya, sistemnya seperti apa, mereka pada bingung. Karena memang posisinya sampah di Kabupaten Bandung ini sangat luar biasa besarnya. Jadi kalau misalkan memang tadi kelompok usaha bersama ini memiliki sistem pengelolaannya seperti apa dari sampai tingkat desa itu selesai, mungkin ntar saya kapan minta waktunya Pak Kades, saya akan datang ke sini mungkin dengan dinas LH. Saya pengen tahu sistemnya seperti apa, bagaimana biar itu bisa diimplementasikan ke desa-desa yang lain. Jadi secara tidak langsung sampah itu kalau memang bisa diimplementasikan kepada desa-desa yang lain, insya Allah itu sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Tapi tadi disampaikan juga mesin pencacah ya, jangan lupa ya, mesin pencacah udah kabit apa Kadis? Oh ya udah. Tadi langsung dikomunikasikan, doakan semoga mesin pencacah ini bisa ada secepatnya ya, doakan itu aja. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sedikit melaporkan juga di akhir ini, izin menyampaikan. Yang pertama, solusi untuk penanganan sampah di desa juga kita memiliki percontohan. Nah, untuk membantu sampai proses nanti datangnya bantuan, saya bisa pinjamkan aset desa mesin pencacah sampah. Besok pun mau dipinjam boleh bikin surat pakai itu, sampai nanti datang bantuan itu nanti dikembalikan ke desa. Jadi solusi pinjamkan sementara. Ya kalau pinjamkan sementara nanti kita bisa pinjamkan sementara yang ada di desa ya. Kita bisa proses pinjam ke kaum umum untuk peminjaman sementara mesin pencacah sampah. Yang kedua untuk penanganan sampah di desa Ciberwetan, Pak Dewan, Pak Wagub. Ini ceritanya berdarah-darah. BUMDes kami 4 tahun itu rugi terus ketika pengangkutan dengan LH karena besar di biaya operasional. Kita bisa rugi di 80 juta sampai dengan terakhir 140 juta. Kemudian sampah kadang-kadang di DLH juga kadang-kadang tidak sehingga terjadi penumpukan. Kami menuntaskan dengan biaya hampir 40 juta diangkut, kemudian clear, dan sekarang kita dorong RW mengolah sendiri. Kemudian ada rumah pilah sampah di atas, tetapi sekarang ada kebutuhan untuk TPS 3R karena kita berkali-kali mengajukan, tetapi belum mendapatkan respon. Nah, bank sampah di kita sekarang ada 5 RW, dan salah satu yang cukup fenomenal adalah bank sampah yang sudah mengembangkan aplikasi digital sehingga sudah bisa menghitung rupiah di tingkat RW, yaitu bank sampah sahabat asli. Nanti juga sudah mengisi formnya untuk kebutuhan lingkungan. Jadi ini sudah bekerja sama menularkan digitalisasinya ke beberapa bank sampah di RW. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kata bapaknya tadi kalau yang pertama jawabannya sama Pak Kabin itu dipertanyakan tentang mesin yang dibutuhkan. Dimana mesin yang dibutuhkan itu yang organik apa organik, sedangkan
Karena kan tujuan saya kan lebih yang menjadi faktor masyarakat itu menjadi bau, dampaknya menjadi bau itu kan salah satunya organiknya kan, seperti nasi, seperti sayuran yang menjadi bau. Maka saya tadi memohon untuk di mesin yang penggiling atau pencacah organik ini. Terima kasih banyak. Akan segera dilaksanakan. Baik, kepada masyarakat semuanya, saya perwakilan dari UB Jaya Luhur, di mana sektor saya mengelola sampah organik yang dari masyarakat dan berjalan di gudang ini. Saya insya Allah akan lebih memaksimalkan potensi yang berpengaruh kepada masyarakat dan juga yang menghilangkan dampak yang buruk pada masyarakat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya kepada masyarakat ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah sore, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dapat terwujud. Ya. Untuk itu, dengan terwujudnya program yang diajukan, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimahullah, sejenak mari kita menajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita saat ini, sebagian waktu kita saat ini Allah catat sebagai waktu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setiap aspirasi dan harapan dan keinginan kita mudah-mudahan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu wasilahnya adalah berkumpulnya kita pada kesempatan ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya oleh Allah, disehatkan lahiriah batiniah oleh Allah, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا مفرج الهم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا. Ya Biasa Mustagisi, Agisna ya Allah, Agisna ya Allah, Agisna ya Allah, Rahmatika ya Rahman. Allahumma bihaqil Fatiha, wa bisirril Fatiha, wa bil ma'unatil Fatiha, wa bil barakatil Fatiha, wa bisyifa'il Fatiha ya Allah. Mudahkanlah urusan kami semua ya Allah, mudahkanlah rezeki kami semua ya Allah. Berkahilah setiap langkah perjuangan kami ya Allah. Wabil khusus kami bermunajat kehadiran ya Allah. Mudahkanlah urusan Bapak Praniko Imam Sagita, mudahkanlah urusan Bapak Wabuk kami ya Allah, Bapak Ali Sakib ya Allah, mudahkanlah urusan dari Bapak Kades kami ini ya Allah. Zahiran kana wa batinan kana bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lindungilah beliau dari orang-orang yang iri dan hasil sirik dan zalim terhadap beliau ya Allah. Ya Rabbil Qur'anil Azim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Demikianlah Bapak Ibu sekalian acara kita laksanakan. Saya sebagai pembicara mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada kata yang tidak berkenan. Kita tutup acara ini dengan